Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandiko Darmawan, NPM 18130250019. Jadi di video ini saya akan menjelaskan cara menggunakan Feon dan latar belakang Feon. Tetapi mungkin di video ini saya tidak bisa menghubungkan Feonnya karena saya hanya mempunyai satu laptop, tidak ada laptop lain untuk kliennya dan tidak ada jaringan LAN juga. Jadi saya hanya mendemokan saja, tetapi tidak untuk menghubungkan karena tidak bisa. Jadi di video ini untuk menyelesaikan tugas UAS dari salah satu mata kuliah, yaitu pengelolaan laboratorium. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Feon. Jadi Feon itu nama lain dari Virtual Aeon Network. Sebelumnya itu Feon ini bernama ITELC atau adalah perangkat lunak bebas atau open source untuk memantau komputer dan memanajemen komputer laboratorium ataupun komputer kelas yang mendukung OS Linux dan Windows. Terus Feon ini juga program ini juga telah dikembangkan sebagai alternatif yang gratis untuk solusi aplikasi lain yang berbayar atau aplikasi yang komersial lainnya gitu. Feon juga memungkinkan guru untuk melihat dan mengontrol laboratorium komputer dan berinteraksi dengan siswa. Proyek Feon ini sebelumnya itu pendahulunya yang seperti tadi saya sebutkan ITALC dimulai pada tahun 2004 terbentuknya awalnya. Terus awalnya itu hanya tersedia di OS Linux. Dan pada tahun 2006 dan 2007 tersedia bagi Windows, di upgrade agar Windows juga bisa. Jadi tersedia untuk Linux dan untuk Windows. Pengembangan lebih lanjut itu telah dipercepat antara lain melalui integrasi ke Unification Corporate Servers pada tahun 2010. Dan pada tahun 2017 perangkat lunak ini diperbarui namanya menjadi Feon Master. Feon ini berbeda dengan ITALC yang tadi pendahulunya, yaitu oleh arsitektur modular serta banyak fitur baru seperti kontrol akses, dukungan server LDAP, dan ada baris-baris perintah baru. Feon ini juga harus dan perlu diinstal pada semua komputer siswa ataupun komputer laboratorium, karena layanan ini tidak dapat dihentikan atau dihapus oleh siswa jika mereka tidak memiliki hak administratif, tidak memiliki hak admin. Jadi hanya admin yang bisa menghapus aplikasi Feon ini. Feon Master ini berjalan di komputer guru, mengakses layanan di komputer siswa. Terus bisa juga memberi kunci atau di lock dari komputer server ke klien. Jadi komputer klien itu bisa di lock oleh servernya, jadi tidak bisa sembarang dibuka gitu. Terus fitur-fitur Feon ini memiliki dia itu bisa memantau aktivitas yang dilakukan oleh komputer klien. Bisa mengontrol juga komputer klien dari jarak jauh atau disebut juga remote
remote desktop ya. Tapi remote desktop itu lain sih, berbeda. Terus bisa mengunci dan mematikan komputer klien menggunakan komputer server yang tadi saya bilang bisa kita kunci, dan kalaupun komputer klien ingin membukanya itu harus minta kunci kepada server dulu. Dan yang lebih bagusnya lagi, ini Feyon ini dia itu adalah open source, yang artinya yaitu dia bisa kita download secara gratis dan tidak ada batasan di aplikasi itu, tidak berbayar gitu. Terus yang terhubung terus komputer yang terhubung itu tidak dibatasi, kliennya itu tidak dibatasi di Feyon ini gitu. Jadi sangat bermanfaat bagi pengelola laboratorium untuk mengatur semua komputer yang ada di laboratorium. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari Feyonnya, latar belakang Feyonnya. Mungkin kita langsung ke tutorialnya aja, yaitu kita langsung ke menginstal aplikasi Feyonnya. Bisa kalian install atau kalian download di feyon.io. Bisa kalian install di situ, feyon.io. Tinggal download dan kalian pilih OS kalian itu Linux atau Windows. Nah, kalau OS kalian Windows, kalian download yang Windows. Dan kalau Windows kalian itu 32 bit, download yang 32 bit. Kalau yang 64, download saja yang 64 bit. Bagaimana cara kita ngeceknya Windows kita? Dengan cara kalian masuk ke Explore, terus di this PC kalian klik kanan, Property. Nah, ini kan Windowsnya 64 bit. Jadi saya menginstalnya 64 bit karena saya sudah menginstal, jadi saya tidak perlu lagi menginstalnya. Saya hanya memberikan tutorialnya gimana cara menginstalnya. Baiklah, mari kita install terlebih dahulu. Baiklah, cara menginstalnya seperti software lainnya. Kalian run administrator, bisa juga dengan klik 2 kali. Terus next, I agree, next. Nah, di sini kalau kalian menginstal sebagai menginstal Feonnya, kalian komputer kalian sebagai server, maka Feon masternya ini di checklist, dicentang. Kalau untuk komputer klien itu tidak dicentang, jadi kita centang karena komputernya ini harus saya install dengan server. Install, kita tunggu finish. Nah, terus ini kita konfigurator sekarang aja, klik finish. Nah, ini dia. Kita konfigurator ini dulu, kita config general. Di general ini kalian pilih di method itu, tadinya kan logon authentication, terus kita ganti ke key file authentication. Terus log levelnya juga kita ganti, tadi kan error dan critical message, maka kita ganti ke information warning and error tuh. Lalu ke service ini tidak usah kita ubah ke master. Nah, di screenshot ini sebenarnya tidak perlu sih. Kalau kalian ingin screenshot itu bisa kalian ubah penyimpanannya di mana tuh, kalian pilih aja di mana. Saya sudah menempatkannya di tugas dan di penglab. Lalu akses control
Ini kalian centang ini dan ke authentication key. Nah, ini kan saya sudah buat nih karena saya sudah mencoba. Itu kita delete saja. Kita delete. Nah, kita buat baru. Tadinya kan tidak ada, jadi kita buat baru, create key pair. Sini kita tulis aja server ya. Oke. Nah, habis ini itu kita export key-nya. Select dulu. Kita pilih yang publik. Terus kita export. Pindahkan saja kemana? Sini ya. Di sini kita pindahkan. Nanti kalian pindahkan ke flash disk karena kan key-nya ini harus dipindahkan ke komputer klien. Di sini saya tidak salin ke flash disk karena saya tidak memiliki komputer kliennya. Kita save. Oke. Nah, terus ke location komputer. Saya hapus dulu, ini saya sudah. Nah, kita pencet angka plus ini. Kita ganti namanya menjadi klien. Sebenarnya terserah kalian ingin menggantinya seperti apa. Lalu kita tambahkan IP address-nya. Kita ganti komputer 1 com 1. Lalu kita IP-nya di sini karena dia klien itu harus satu IP, maksudnya dia harus satu itu, jadi hanya berbeda 192.168.0.2 kliennya. Kalau kita servernya 192.168.0.1. Nah, terus ini tidak usah diubah. Lalu kita klik apply. Yes. Kita tunggu. Nah, sudah selesai, kita silang saja. Lalu kita mengubah IP kita, IP network kita, itu ke open network and internet setting, lalu ke bawah network sharing center, network and sharing center, lalu habis itu change adapter setting, kita pilih Ethernet. Di sini saya tidak memakai LAN ya, makanya silang. Terus kita property di Internet Protocol version 4 ini kita klik property. Nah, di sini kita isikan 192.168.0.1. Terus di bawahnya 225.255.255. Terus chat OK. Close ya. Nah, bila terhubung itu kita bisa dengan cara kita ketik cmd, kita cari command prompt. Nah, kita ping kalau terhubung ya. Ini tidak terhubung karena tidak ada komputer kliennya. 192.168.0.2 kita ping. Nah, ini dia tidak berhasil karena kita tidak terhubung dengan komputer kliennya. Komputer klien tidak terhubung dengan komputer server, jadi tidak bisa ngeping. Kalau terhubung itu bakal bisa. Silang saja. Lalu kita buka Xeon-nya, Xeon masternya. Nah, di sini akan ada
Nah, ini akan ada yang kita buat tadi kliennya, IP klien dan klien. Nah, ini kan tidak ada gambar di komputer kliennya karena tidak terhubung, karena komputer kliennya tidak terhubung dengan server ini. Aturan di sini ada, sebaiknya ada di sini. Nah, karena tidak ada, saya akan menjelaskan saja fitur-fitur yang ada di sini. Yang pertama itu monitoring. Nah, monitoring yang ya di sini monitoring dia memonitoring semua klien yang ada di sini. Full screen mode ini dia gunanya membuat komputer server itu ditampilkan di komputer klien. Jadi jika guru ingin memberi materi atau memberi bahan ajar, itu akan muncul di komputer klien jadinya. Tetapi yang full screen mode ini dia tidak bisa membuka window lain selain ini, selain ditampilkannya materi bahan ajar itu. Nah, berbeda dengan window demo. Kalau window demo ini dia bisa membuka window lain selain ini yang ditampilkan oleh demo oleh server tadi. Terus di sini ada lock. Lock ini gunanya untuk mengunci komputer klien agar tidak bisa dibuka sembarangan, harus memakai kode. Nah, lanjut ada remote view. Remote view ini gunanya dia itu untuk melihat komputer klien, apa yang sedang dilakukan di komputer klien akan dilihat, tapi tidak bisa mengkotak-atik komputer klien tersebut. Kalau di remote control ini dia itu bisa mengontrol, menggerakkan mouse dan mengontrol seperti layaknya komputer biasa, tetapi dilakukan di komputer server. Tapi yang komputer klien juga ikut terkontrol gitu. Dan kalau power on ini dia bisa menghidupkan komputer klien dari komputer server. Dan ini juga reboot juga bisa mengrestart komputer kliennya melalui server. Power down juga bisa mengontrol komputer server dimatikan. Dan login ini bisa memberi komputer klien itu untuk login, dan log off juga untuk mengeluarkan komputer klien. Dan text message ini itu kita bisa memberi informasi menggunakan teks dan dikirimkan ke komputer klien. Semua komputer klien bisa. Dan terus run program ini misalnya kita menginstruksikan membuka program apa, maka komputer klien juga bisa membuka program tersebut. Dan open website ini komputer server memberikan web, misalnya www.feon.io, maka di komputer klien juga akan terbuka seperti itu. Lanjut ke file transfer. File transfer ini misalnya kita ingin memberikan bahan ajar kepada komputer klien, itu bisa di file transfer ini. Jadi akan mentransfer ke semua file klien. Baiklah, untuk setting dan konfigurasi di penjelasan fitur-fitur di komputer server cukup sekian. Kita lanjut konfigurasi untuk komputer klien ya. Nah, lalu kita akan menginstal komputer kliennya. Sama seperti tadi, install aplikasinya. Next, I agree. Next. Nah, di sini tuh kita akan unchecklist Feon Masternya, karena
kita akan menginstal komputer klien, bukan komputer server. Lalu install, tunggu sampai selesai. Nah, kita finish. Nah, kita setting ini samakan seperti ini di log levelnya information, warning and error, dan di metodenya key file authentication. Di authentication key-nya kita import key yang udah kita ekspor tadi di server. Kita import. Nah, di dokumen tadi. Nah, ini server public key, open. Di namanya kita ketikkan klien saja. Lalu oke, kita tunggu. Nah, sudah ada tuh klien publik. Nah, maka komputer Anda sudah menjadi komputer klien, bisa diakses oleh komputer server. Karena di sini tidak bisa, karena tidak ada dua komputer dan tidak ada LAN-nya, maka cukup segitu aja saya menjelaskannya. Baiklah, sampai sini aja video ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.